Halo semuanya, kembali lagi bersama channel I'm Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang Perang Ragnarok. Perang Ragnarok ini dibagi menjadi dua bagian ya guys, part pertama dan part kedua. Sebelum kita mulai, izinkan Mimin untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya. Dan juga kalian bisa membaca versi lengkapnya cerita dari Goh ini di webtoon, baik secara aplikasi maupun di website. Untuk link websitenya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi ya guys. Gratis, nggak bayar ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Setelah mengakui kekalahannya, Kaisar Gyeok berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi selama 100 tahun ke depan. Dia berbalik dan meninggalkan aliansi Moruhi. Ketika berjalan beberapa langkah, Kaisar Gyeok mengatakan, "Sampai kapan kamu hanya terus menonton?" Lalu Kaisar Gyeok membuka tirai dimensi dengan tangannya. Ternyata di balik tirai tersebut bersembunyi Eksekutif R. Eksekutif R dengan santainya berkata, "Seperti biasa, kamu sangat mengagumkan." Tiba-tiba Medusa memperlihatkan dirinya bersama para antek-anteknya. Eksekutif R sangat berterima kasih kepada Moruhi karena Moruhi secara tidak sengaja menghabiskan tenaga Kaisar Gyeok, sehingga presentasi kemenangan Eksekutif R melawan Kaisar Gyeok mendekati 100%. Mendengar itu, dua menteri Kaisar Gyeok yang bernama Romario dan Xiao Chen sangat marah dan ingin menghabisi Eksekutif R. Namun Medusa dan antek-anteknya menghadang para menteri. Kaisar Gyeok tersenyum dengan ganas kepada Eksekutif R. Lalu Kaisar Gyeok mengaktifkan mata si bijak. Mata ini bisa memanipulasi hukum alam. Bahkan mata ini juga dapat meningkatkan fisik si pengguna. Mungkin seperti doping ya. Kaisar Gyeok menghunuskan pedang Tathagata milik Buddha dan berkata, "Kau meremehkan aku ya?" Tanpa diduga pedang itu berada di genggaman Eksekutif R. Kemudian Eksekutif R menyindir Kaisar Gyeok. "Sepertinya kamu sudah lelah ya. Bahkan pedangmu saja tak bisa mengenali siapa pemiliknya. Kau menjadi sangat lemah, ayah." Mendengar perkataan itu, Kaisar Gyeok kaget setengah mati. Dia masih meragukan apa yang barusan dia dengar. Tapi melihat mata Eksekutif R, itu sama seperti mata milik Kaisar Gyeok. Akhirnya Kaisar Gyeok teringat kalau dulu dia pernah mempunyai anak dari banyak wanita manusia dan melakukan penelitian terhadap anak-anaknya sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan keabadian bagi Kaisar Gyeok. Namun penelitian tersebut gagal total. Lalu Kaisar Gyeok memusnahkan semua anak-anaknya. Tapi tak disangka-sangka satu anak berhasil lolos, dan anak itu adalah Eksekutif R. Kaisar Gyeok dapat dikalahkan dengan mudah oleh Eksekutif R. Dia menyerap energi kehidupan milik Kaisar Gyeok, sehingga tubuh Kaisar Gyeok menjadi malula. Sedangkan dua menteri Kaisar Gyeok tak berdaya menghadapi Manduksang dan para antek-anteknya. Sekarang Eksekutif R dinobatkan sebagai penerus organisasi Nox selanjutnya. Oh ya, Eksekutif R dapat menang dengan mudah melawan Kaisar Gyeok karena kekuatan mata bijak dikunci di Caun Suci Vatikan, dan juga Kaisar Gyeok sudah kelelahan melawan Moruhi. Serta yang terakhir, tubuh para Dante yang ada di laboratorium sudah disuntikan penurunan kekuatan oleh Eksekutif R. Oke, lanjut. Eksekutif R mengambil tongkat si bijak, kemudian membuka portal dimensi besar-besaran. Portal pertama mendatangkan seluruh penghuni dunia kayangan pertama, serta banyak prajurit kayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari portal itu juga. Disusul oleh para paus, dan yang terakhir disusul oleh para dewa yang sangatlah kuat, yaitu Odin, Zeus, Mikael, Beelzebub, bagian terkecil dari Buddha, Satan si-66, dan yang lain-lain. Para dewa ini sangatlah kuat, bahkan Odin dengan skuternya saja ditabrak oleh kereta listrik, malah keretanya yang hancur. Nggak kebayangkan kekuatan mereka seperti apa? Para dewa menginginkan mata si bijak milik Kaisar Gyeok. Saat para dewa mendekati Kaisar Gyeok, Eksekutif R menghentikan mereka dan berkata, "Aku ingin menjadi Kaisar Gyeok yang berikutnya." Untuk sementara, para dewa pun mengalah. Prioritas sekarang para dewa adalah para dewa ingin menyusahkan tubuh mereka dengan lingkungan baru dengan cara memporak-porandakan bumi dengan kekuatan mereka. Lalu Eksekutif R melanjutkan ritualnya. Dia memanggil alam kayangan kedua. Para dewa yang muncul adalah Poseidon, Athena, Hades, Hera, dan yang lain-lain. Salah satu anggota si-6 yang bernama Dusiki menghampiri Zeus. Dia ingin unjuk gigi melawan dewa. Pertarungan antara Zeus melawan Dusik dimulai. Dusik melancarkan 5 pukulan bertubi-tubi kepada Zeus, dan semua pukulan itu mengenai telak tubuh Zeus. Dengan muka polosnya, Zeus berkata, "Kok aku nggak merasakan apapun ya?" Kemudian Zeus melancarkan satu pukulan ke wajah Dusik. Satu pukulan itu membuat Dusik terlempar sangat jauh ke Cina. Padahal ketika Dusik melawan Zeus itu berada di Korea Selatan loh guys. Lalu Zeus membuat Pulau Korea Selatan menjadi Olympus baru. Melihat semua yang terjadi, Moruhi sangat kesal dan menghina Zeus. Zeus pun marah dan memukul Moruhi. Namun pukulan tersebut tak mengenai Moruhi, malahan Moruhi menggigit tangan tersebut.
Zeus mengibas-ngibaskan tangannya lalu memukul Moruhi. Pukulan kedua yang dilancarkan oleh Zeus kepada Moruhi dapat ditangkis oleh si enam yang bernama Haliangsheo. Haliangsheo melancarkan beberapa serangan kepada Zeus dan semua serangan itu mengenai telak tubuh Zeus. Zeus pun tak terima dia dihajar terus-menerus. Gantian Zeus yang melancarkan pukulannya, namun semua pukulan Zeus dapat dihindari oleh Haliangsheo. Tiba-tiba, Moruhi dari belakang memperpanjang Yoi dan mengarahkannya kepada Zeus. Jadi, selama ini Haliangsheo hanya sebagai pengalihan perhatian saja, dan serangan pamungkasnya adalah Moruhi. Namun, serangan dari Moruhi dapat ditangkis dengan mudah oleh Zeus. Zeus pun sangat marah, karena serangan dari Moruhi tak hanya mengincar Zeus saja, tapi eksekutif R juga. Sekarang, energi Zeus meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Moruhi dan Haliangsheo sangatlah kaget. Satu serangan dari Zeus saja yang sekarang dapat memutuskan tangan kanan Haliangsheo. Serangan dari Zeus tak sampai di situ saja. Zeus terus-menerus memukul Haliangsheo yang terluka parah dengan membabi buta. Setelah Haliangsheo terkapar tak berdaya, Zeus ingin memakan Moruhi hidup-hidup. Saat ingin memakan, tiba-tiba Dusik memukul Zeus dengan kekuatan penuh sampai membuat Zeus terpental cukup jauh beberapa kilometer ke belakang. Dusik sangat marah kepada Zeus. Karena Zeus, Dusik harus berlari dari Cina ke Korea dengan kekuatan penuh. Beberapa detik kemudian, Zeus sudah ada di belakang Dusik. Dusik yang menyadari keberadaan Zeus di belakangnya, dia sangat kaget sekali. Dia mengira akan membutuhkan beberapa menit untuk kembali ke tempat Dusik memukulnya. Zeus langsung memukul Dusik beberapa kali, sehingga membuat Dusik terkapar tak berdaya. Lalu Zeus mengangkat Moruhi untuk memakannya kembali. Namun Poseidon muncul di belakang Zeus dan membisikkan kata, Kasargiok sedang melarikan diri. Ini kesempatan yang bagus untuk mengambil mata si bijak. Zeus yang mendengar itu, dia tersenyum dengan lebar. Zeus langsung melompat menuju Kaisar Giok berada. Ketika sampai di sana, Romario menghadang Zeus dengan nyawanya sendiri. Haliangsheo yang tadinya terkapar sudah berada di hadapan Kaisar Giok. Dia mengambil ancang-ancang untuk menusuk Kaisar Giok. Di sini Kaisar Giok hanya bisa pasrah dan memejamkan matanya. Tusukan dari Haliangsheo sengaja diblesetkan. Dia hanya ingin menyampaikan kalau Kaisar Giok telah diselamatkan oleh manusia. Tiba-tiba Zeus menusuk punggung Haliangsheo dari belakang dengan menggunakan petirnya. Dengan seluruh kekuatan Haliangsheo, dia menebas Zeus. Tebasan itu dapat membelah tanah dengan cakupan yang sangat luas. Namun bagi Zeus, tebasan itu hanyalah luka ringan saja. Tanpa basa-basi lagi, Zeus memukul Haliangsheo. Karena Haliangsheo sudah menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak mempunyai cukup tenaga untuk menangkis serangan Zeus kali ini. Akhirnya pukulan Zeus itu membuat Haliangsheo tak sadarkan diri. Kaisar Giok merangkak menjauhi Zeus. Kaisar Giok sudah putus asa untuk melarikan diri. Saat dia ingin mati, tanpa diduga Kaisar Giok melihat Han Dewi yang sudah tak bernyawa di hadapannya. Kaisar Giok sangat senang dapat melihat Han Dewi kembali. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menghidupkan kembali Han Dewi, sekaligus memberi mata bijak kepada Han Dewi. Dengan kata lain, Kaisar Giok memberi nyawanya untuk Han Dewi. Ketika Zeus ingin menghabisi Xiaochen yang menghalangi dia, tiba-tiba pukulan dari Zeus ditahan oleh Han Dewi dengan satu tangan, dan tangan satunya lagi memeluk Xiaochen. Kemudian Han Dewi menggunakan gravitasi 100 kali lipat, sehingga membuat Zeus harus berlutut di hadapan Han Dewi. Dan semua pengikut Kaisar Giok termasuk Xiaochen dengan tulus berlutut di hadapan Han Dewi, lalu menobatkan Han Dewi sebagai penerus Kaisar Giok selanjutnya. Zeus perlahan berdiri dan mengutarakan kekagumannya kepada Han Dewi. Pertarungan antara Han Dewi melawan Zeus dimulai. Zeus mulai mendekati Han Dewi, namun setiap langkah yang Zeus lakukan, Han Dewi pasti menambah tekanan gravitasinya sampai mencapai titik 1000 kali lipat. Pada titik gravitasi 1000 kali lipat, Zeus masih tidaklah tumbang, malahan dia memanggil tombak petirnya. Saat tombak petirnya digenggam oleh Zeus, tangan Zeus langsung terkelupas akibat daya rusak dari tombak petir ini. Kebayangkan guys betapa mengerikannya tombak Zeus ini. Ketika ingin diarahkan kepada Han Dewi, dengan santainya Han Dewi menciptakan matahari kecil di samping kanannya, lalu mengarahkan kepada Zeus. Seketika badan atas Zeus menjadi tengkorak. Melihat saudaranya sudah tewas, Poseidon, Hades, Hera, dan Athena langsung menyerang Han Dewi secara bersamaan. Han Dewi yang baru saja mengeluarkan kekuatan besarnya, dia masih kelelahan, sehingga membuat Han Dewi tak dapat menangkis serangan mereka semua. Namun tak disangka-sangka semua serangan dari para dewa tak dapat melukai Han Dewi, karena armor si bijak melindungi seluruh tubuh Han Dewi. Melihat kesempatan itu, Han Dewi mengeluarkan jurus tendangan pinik kepada musuh-musuhnya. Serangan tersebut membuat para dewa berterbangan. Saat mereka semua terbang, Han Dewi menggunakan pukulan kura-kura hitam kepada para dewa. Pukulan itu membuat Poseidon, Hades, Hera, dan Athena mati seketika.
Dewa yang lainnya yang melihat itu hanya tersenyum. Mereka mengetes kekuatan Handewi dengan cara melemparkan tombak yang dipunyai para Nipinim kepada Handewi. Karena Handewi sudah kelelahan, dia tak dapat menangkis serangan itu secara sempurna. Untung saja ada Hatay yang melindungi Handewi dan rekan-rekannya, sehingga serangan itu tak melukai siapapun. Singkat cerita, Handewi mendapatkan pemulihan kekuatan dari Hatay dan pasukan monster. Handewi berhadapan dengan Satan si 66, sedangkan aliansi Handewi berhadapan dengan pasukan kayangan. Oh ya, aliansi Handewi gabungan antara monster dan manusia. Saat aliansi Handewi bertarung habis-habisan melawan pasukan kayangan, di sisi lain Taijin dibebaskan dari penjara oleh Sujinli. Setelah bebas, tamu tak diundang datang, yaitu Bong Cina si 6. Bong Cina mempunyai dendam kusuma terhadap Taijin. Karena 17 tahun yang lalu, tangan kanan Bong Cina diputus oleh Taijin. Namun, sekarang mereka tak bermusuhan dahulu sampai Perang Ragnarok selesai. Aliansi Handewi tak mampu menghadapi pasukan kayangan dan Manduksang. Manduksang banyak membunuh para monster dengan kekuatan pedangnya. Ketika pedang besarnya dikeluarkan untuk menghabisi lebih banyak lagi monster, tiba-tiba Taijin menghentikan pedang tersebut dengan kakinya, lalu menghancurkan pedang itu dengan sangat mudah. Manduksang yang melihat itu sangatlah kaget. Ditambah lagi si 6 Bong Cina yang ikut membantu Taijin dalam menghabisi pasukan kayangan. Tapi Taijin dan Bong Cina masih tetap bertengkar meski di dalam pertempuran. Semakin mereka bertengkar, mereka semakin akrab. Manduksang melancarkan pedang besarnya ke arah Taijin. Dengan mudahnya Taijin membalikkan pedang itu ke arah Manduksang. Manduksang langsung menahan pedang tersebut. Lalu Taijin melompat dan menendang Manduksang. Di belakang Manduksang ada Bong Cina yang siap melancarkan pukulan yang bertubi-tubi. Di sini Manduksang tak berdaya menghadapi dua kakek super yang legendaris ini. Merasa tersudut nih, Manduksang berubah ke bentuk asli dari kekuatan pinjaman itu. Secara statistik nih, kekuatan Manduksang meningkat dengan tajam. Namun ada resiko yang harus dibayar oleh si pengguna ketika mengaktifkan bentuk asli ini. Ketika berubah ke bentuk asli, Bong Cina malah pergi ke Halangseo yang lagi sekarat. Ketika sudah sampai, Bong Cina langsung membuat Halangseo mati rasa. Karena luka dari Halangseo itu sudah cukup parah, sudah tidak bisa ditolong lagi. Di detik-detik terakhirnya, Halangseo mengatakan kalau Ungyo dan Jaesa Jeon sudah tiada. Cepatlah bantu Dusik Bong Cim, dia masih bisa ditolong. Lalu Bong Cina bergegas ke tempat Dusik. Ketika Halangseo sudah sendirian, tanpa diduga Mirayo datang menghampiri Halangseo. Kondisi Mirayo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Dia mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Maksud dari mengorbankan jiwa adalah kepribadian yang dahulu bersembunyi dan digantikan dengan kepribadian yang baru. Dengan kata lain, mempunyai dua kepribadian ganda. Halangseo yang melihat Mirayo masih hidup sangatlah lega, lalu memberikan tongkat Halangseo kepada Mirayo. Tongkat itu melambangkan simbol ketua tunawisma si 6 dan juga termasuk kekayaan nasional. Kita kembali lagi ke pertarungan Handewi melawan Satan si 66. Mereka berdua beradu pukulan. Handewi dapat memukul Satan dengan telak sehingga membuat Satan terpental cukup jauh. Namun Satan langsung membalas pukulan Handewi. Sekarang giliran Handewi yang terpental cukup jauh. Handewi merasa pertarungan ini seperti bertarung melawan Morrijin. Tanpa diduga, serangan selanjutnya dari Satan adalah tendangan naga biru milik Morrijin. Handewi yang melihat itu sangatlah kaget. Rupanya Satan dapat membaca pikiran dari Handewi. Untung saja Handewi dapat menangkis serangan itu. Para dewa yang lain yang melihat pertarungan Satan melawan Handewi jadi ingin ikutan berkelahi melawan Handewi. Satan yang menyadari maksud dari dewa-dewa lain mempertegas kalau Handewi adalah miliknya. Satan yang lengah langsung dimanfaatkan oleh Handewi. Handewi menggunakan kekuatan penuh untuk mendorong Satan sampai ke bulan. Ketika Satan sudah menghilang, Dewa Mikael langsung menciptakan pedang besar untuk menebas Handewi. Dengan mudahnya, Handewi mematahkan pedang tersebut, lalu menendang patahan itu ke arah Mikael. Mikael dapat menghindari serangan Handewi, namun pipi Mikael terluka akibat serangan tersebut. Mikael menjadi marah dan menciptakan 4 pedang besar sekaligus. Saat ingin mengenai Handewi, tanpa sengaja Handewi menarik planet Mars ke bumi dengan kekuatannya. Sadar akan bahaya yang dia ciptakan sendiri, Handewi ingin memperbaiki kesalahannya dengan cara menghancurkan planet Mars. Para dewa menyadari juga akan bahaya tersebut. Dewa Odin langsung bertindak untuk menghancurkan planet Mars itu. Setelah planet Mars hancur, Satan yang berada di bulan melihat kejadian planet Mars hancur sangat terkesan. Dan dia meniru apa yang dilakukan Handewi, yaitu melempar planet Jupiter ke bumi. Tanpa ragu, Handewi mengeluarkan seluruh kekuatan kasar Giok untuk menghancurkan planet Jupiter tersebut. Namun sangat disayangkan, 1/4 Jupiter hancur, tapi 3/4-nya menuju ke bumi. Handewi sangatlah putus asa dalam menghentikan Jupiter itu, karena dia sudah kehabisan tenaga. Tanpa diduga, dari belakang, Murhi mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membuat Yoi membesar dan memanjang, sehingga planet Jupiter hancur berkeping-keping.
Handewi menggendong Moruhi yang hampir lenyap. Dia terus-menerus mengatakan, "Bertahanlah sebentar lagi, aku akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu." Namun pada akhirnya Moruhi harus pergi. Setelah Moruhi menghilang, Beelzebub menghina Moruhi. Handewi yang mendengar itu sangatlah marah, dan dia memukul habis-habisan Beelzebub. Para dewa lainnya membantu Beelzebub dan membuat Handewi terkapar tak berdaya. Di sisi lain, aliansi monster dan manusia tak dapat mengimbangi pasukan kayangan. Malahan mereka tersudut. Kita kembali lagi ke pertarungan Taijin melawan Manduksang dalam bentuk aslinya. Manduksang yang sudah mendapatkan kekuatan yang sangat besar masih belum mampu mengalahkan Taijin. Malahan, Taijin dapat menyudutkan Manduksang. Ketika Manduksang hampir kalah, Dewa Odin menghampiri Taijin. Dia ingin mengetes kekuatan dari Taijin. Bonjina yang sudah menyelesaikan semua urusannya bergegas membantu Taijin menghadapi Dewa Odin. Kita kembali lagi ke Handewi. Handewi berusaha berdiri dan ingin melanjutkan pertarungannya. Beelzebub yang masih marah, dia ingin mengambil mata si bijak dari Handewi. Saat Beelzebub hampir mengambil mata Handewi, tiba-tiba tubuh Beelzebub terbelah menjadi dua bagian, dan banyak pasukan kayangan yang mati akibat serangan dari orang misterius. Handewi yang melihat itu hanya berkata, "Kamu sangat terlambat." Rupanya orang tersebut adalah Morrijin dalam mode Sunggokongnya. Next video, pertarungan Morrijin melawan para dewa yang tak tahu diri. Oke, sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe dan share ya.